Terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktu yang Tuhan masih izinkan untuk kami nikmati pagi hari ini. Bertepatan dengan hari kemerdekaan bangsa kami Indonesia Tuhan yang ke-80 tahun. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bangsa kami memeriahkan hari kemerdekaannya pada hari ini. Dan kami sebagai orang percaya pun Tuhan, Engkau sudah memerdekakan kami dengan kuasa darah-Mu yang Kau curahkan di Kalvari. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan dan waktu yang terbaik yang Tuhan masih izinkan bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mungkin sedang persiapkan diri atau sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Kau sertai mereka Tuhan, tibakan dengan tidak kurang suatu apapun. Biar kami boleh berkumpul bersuka cita untuk memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Biar segala sesuatu yang kami bawa di hadapan-Mu membawa kesukaan besar bagi-Mu ya Bapa. Kami serahkan juga setiap tempat yang ada di ruangan yang ada di tempat ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau halaukan dari kuasa-kuasa yang bukan daripada kuasa-Mu Tuhan, agar kami mempunyai fokus untuk datang beribadah hanya kepada-Mu, sentral pemujaan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami habiskan ibadah raya ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk memulai ibadah kita pagi hari ini, karena bertepatan dengan hari kemerdekaan bangsa kita Republik Indonesia, kita akan menaikkan pujian yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan kita untuk berdiri. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
memang itu baik. Bangsa Indonesia sedang merayakan hari kemerdekaan yang usianya 80 tahun. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau
kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Menjadi manusia
ada selain melalui Engkau ya Yesus. Itulah sebuah keyakinan yang sangat hakiki, sebuah dogma yang patut kami hargai dan percayai dan tidak bergeser dari apapun. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini hari yang istimewa bagi bangsa kami. Telah genap 80 tahun merdeka dari penjajahan. Namun satu hal yang menjadi doa kami semua, bahwa masih banyak orang yang dijajah dalam kuasa kegelapan dosa yang memerlukan terang kasih Tuhan. Itu sebabnya gereja Tuhan hadir dimanapun di bangsa ini. Bahkan para pemberita Injil berkeliling di bangsa kami ini untuk menyampaikan satu jalan adalah di dalam Engkau untuk menuju kepada kehidupan kekal. Terima kasih. Kami telah ada dalam bagian dari itu Bapa. Dan kami terus menjaganya dengan memohon kekuatan ilahi, kekuatan dari Roh Kudus, agar kami benar-benar selalu menuju kepada fokus kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menerima firman-Mu pagi hari ini. Pakai hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah kami memahami dan mengerti kebenaran itu, yang semakin hari menuntun kehidupan kami semakin layak di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kuasailah hati pikiran kami semua, kuasai ruangan ini, bahkan di sekeliling tempat di mana kami ada. Terima kasih. Kami sambut dan terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Salam. Selalu diserukan merdeka, merdeka, merdeka. Sebagai warga negara yang baik, kita juga harus berpartisipasi secara baik dalam menghayati, menikmati, memperingati bangsa kita yang genap 80 tahun sudah merdeka. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sehubungan dengan hari ini 17 Agustus, kita lihat apa yang menjadi slogan atau semboyan kemerdekaan Republik Indonesia untuk sekarang ini. Setiap tahun ada beda-beda, tapi tujuannya adalah sama. Kalau Anda melihat logo, dalam logo kemerdekaan genap 80 tahun, itu ditulis bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Jawab merdeka. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah istilah tertentu bahwa untuk mendiskreditkan orang-orang Kristen, sehingga ada kelompok orang mengatakan bahwa orang Kristen itu enggak peduli tentang kemerdekaan. Siapa bilang? Salah satu yang menjadi pejuang kemerdekaan di saat memproklamirkannya ada anak Tuhan. Nah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, dan sekali lagi, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Itulah tema dan logo dari HUT Republik Indonesia ke-80 tahun. Pastikan bahwa kita telah merdeka atau mengalami kemerdekaan. Nah, sehubungan dengan itu kita akan melihat beberapa ayat. Saya tidak berbicara panjang karena kita bisa membuat perayaan-perayaan dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, kemerdekaan dari dosa. Kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 36. Saya khotbahkan di Tanah Merah, tidak sempat diuraikan ayat ini karena waktu. Di pagi ini saya coba menyampaikan beberapa poin. Mari kita berdiri dan kita membaca firman Allah ini. Pas dengan hari kemerdekaan, ada istilah merdeka dari dosa. Yohanes 8 ayat 36, 2-3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Katakan amin. Silakan duduk.
Ayat ini disampaikan oleh Yesus di hadapan orang-orang Yahudi. Ada juga kelompok-kelompok, karena di orang Yahudi itu ada Herodian, ada Farisi, dan yang lain-lainnya. Mereka berdialog mengenai apa yang sudah disampaikan Tuhan. Kalau kita lihat dari pasal yang kita baca ini, dari bagian-bagian pertama, kita akan jumpai bagaimana percakapan Yesus yang berbicara tentang kemerdekaan yang memberikan kebebasan karena terlepas dari belenggu dosa. Itu maksud dari Yesus. Dan orang Yahudi bilang, ngapain? Kami tidak pernah menjadi hamba dari siapapun. Kami adalah milik dari Abraham. Nah, orang Yahudi selalu, ya istilah sekarang, ngeyel kalau ingin diarahkan pada hal yang benar. Dan hal itu berlanjut terus sampai sekarang. Tapi Tuhan tetap mencintai mereka, dan mereka akan menanggung keselamatan sendiri mereka pada waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Nah, poinnya saya tidak berbicara tentang historisnya, tapi kita membawa bahwa pemahaman kita ketika dulu kita belum percaya Tuhan, kita berada di bawah kungkungan dosa, sehingga digelari hamba dosa. Artinya orang yang tidak mengenal kebenaran, apalagi tidak percaya Tuhan, dia selalu berbuat hal menurut akal pikirannya. Ada yang sudah bertentangan dengan kehendak Tuhan, tetapi dia tidak pahami. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada orang-orang Yahudi kala itu. Tapi mereka selalu merasa benar. Nah, sifat dari orang Yahudi adalah selalu paling merasa benar. Itu tidak dapat kita pungkiri. Tidak ada manusia yang terpandai di dunia ini selain Yahudi. Harus kita akui. Tetapi sebagai orang di mana kita percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanapun kita berdoa bagi mereka agar satu saat sesuai dengan penggenapan dari Tuhan, seperti apa juga yang kita baca bersama hari ini, mereka akan mengalami kemerdekaan dari dosa. Saya percaya kita sebagai anak Tuhan sudah merdeka dari dosa ketika kita sudah percaya kepada Kristus dan mengikuti apa yang diajarkannya, dan kita masuk dalam langkah itu, berjalan bersama Kristus di bawah tuntunan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Saya tidak berlama di situ. Yang kedua, kemerdekaan rohani, Galatia 5 ayat 1. Jadi ada kemerdekaan dosa, kita tidak lagi hidup dalam dosa karena kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, dan ada istilah rohani, kemerdekaan rohani, Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sedikit background, latar belakang orang-orang Galatia. Orang-orang Galatia ini kebanyakan juga berlatar belakang memahami tentang hal-hal keyahudian, hal-hal Taurat. Kalau berbicara keyahudian selalu ada kaitan dengan hukum Taurat. Ada juga memang yang berlatar belakang animisme, menyembah pagan, tapi kemudian Paulus mengabarkan Injil, Paulus menyampaikan berita kebenaran sehingga mereka percaya. Nah, setelah mereka percaya, Rasul Paulus berharap agar tidak lagi dapat dipengaruhi oleh apapun hal-hal yang sudah merupakan dilepaskan untuk berjalan bersama Kristus. Itu sebabnya dia katakan kemerdekaan rohani, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Dia tegaskan di sini, Kristus telah memerdekakan kita. Pengorbanan Kristus di Kalvari adalah memerdekakan umat manusia yang berdosa dan sudah terlepas. Pertanyaannya, kalau begitu orang yang sudah menjadi milik Kristus tidak berbuat dosa lagi atau tidak berdosa? Dalam perjalanan hidup, manusia sering ada kelemahan, bisa jatuh dalam dosa. Tapi ingat,
Di zaman anugerah ini, kalau kita sadar akan kesalahan kita, bahwa kita sudah dimerdekakan tapi masih melanggar dalam sesuatu hal, kita segera minta ampun pada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berkomitmen tidak lagi melakukan hal seperti itu. Tuhan mengampuni. Katakan amin. Tuhan memberikan pengampunan. Kalau di zaman Taurat, kalau saya bersalah, saya berdosa, sesuai dengan kapasitas saya harus mengorbankan anak lembu atau domba sebagai persembahan untuk dosa atau kesalahan, dan diserahkan kepada imam, dan dia bisa melakukan membantai itu. Dan itulah gambaran penebusan di mana Yesus satu kali menebus untuk selama-lamanya. Maka itu Paulus menekankan agar orang di Galatia harus sadar dan menghargai sungguh-sungguh pengorbanan Kristus. Jadi itulah disebut kemerdekaan rohani. Kemerdekaan rohani kita jaga kapasitas kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan dan berjalan terus dengan terang Injil Kristus. Kita tidak akan dipengaruhi oleh kiri kanan yang ada di depan kita. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kemudian berikutnya kemerdekaan dari hukum Taurat, Roma 7 ayat 6. Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Saya tidak akan berlama-lama di sini kalau mau dijelaskan secara rinci, ini butuh waktu. Kita harus paham kenapa Tuhan telah menggenapkan hukum Taurat dan kenapa kita tidak perlu lagi dengan tulisan-tulisan yang berkaitan dari hukum Taurat. Yang jelas, kemerdekaan dari hukum Taurat sudah kita nikmati. Kita sudah berada di zaman anugerah. Yesus yang langsung merupakan fokus hidup iman kita, dan kita berjalan bersama Dia, dituntun oleh Dia, tidak lagi melakukan syariat Taurat karena ada banyak bagian yang memang tidak perlu lagi kita melakukannya, tapi kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan itulah yang harus kita lakukan. Karena jemaat Roma juga dulunya kebanyakan atau sebagian besar berafiliasi, berlatar belakang dari pengajaran hukum Taurat. Sehingga ketika mereka sudah berada di bawah kendali kuasa Injil, masih mereka mau melakukan hal-hal yang mereka lakukan selama bertahun-tahun. Masih terbawa dengan adat istiadat. Ya, seperti contohnya yang simpel, kapan kita pulang malam sambil ngobrol. Contohnya kalau ada orang meninggal di Minahasa, wah ada macam-macam ditaruh di peti, pakaiannya dan lain sebagainya. Padahal kalau ikut praktisnya, emangnya dia mau pakai lagi dikubur? Kan tidak. Hanya karena terbawa dengan sebuah tradisi sebelum menjadi anak Tuhan, tanpa disadari ada tradisi-tradisi pagan. Makanya orang kita seringkali diolok oleh orang-orang seberang, itu Kristen pagan. Padahal kita tidak seperti itu. Hanya karena pengaruh tradisi. Nah, contohnya seperti itu. Istilah teologisnya, orang yang berjalan dalam Injil tapi masih suka kepada ada yang hubungan keberhalaan, itu sinkretisme namanya. Sekarang kita di gereja sesuai dengan Kristus. Di luar sana, kita ikut-ikutlah hal-hal yang kira-kira menyenangkan diri kita. Nah, ini tidak perlu lagi, saudara. Tapi pertanyaan, kalau begitu kita tidak boleh ikut upacara karena itu kemudian, itu salah. Itu konteks yang lain. Kita diajarkan menghormati perjuangan bangsa kita, dan kita hidup di bangsa ini di mana kita harus menghargainya, pengorbanannya.
Ada kelompok-kelompok tertentu yang melarang. Ngapain menghormati bendera? Kita menghormati bendera itu bukan menyembah. Jadi ini kasih paham. Jangan nanti tiba-tiba, wah nggak usah nanti. Karena terpengaruh dengan hal-hal yang sebenarnya dia tidak perlu terpengaruh. Nah, hal-hal itulah yang harus kita hindari. Kemudian, kemerdekaan sebagai anak Allah. Galatia 4 ayat 31. Galatia 4 ayat 31. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya. Kemerdekaan sebagai anak Allah. Yesus lahir ke dalam dunia ini. Tadi kita nyanyi apa? Datang dari dunia. Apa lagu tadi? Ya, saudara tahu bahwa saudara-saudara kita di seberang ini pemahamannya, kami punya kitab suci turun dari surga, turun dari Allah. Tapi ketika kita bilang firman menjelma menjadi manusia, mereka kurang yakin. Aneh kan? Loh, buku bisa. Allah yang Maha Kuasa. Pernah saya bilang, kamu percaya kan Allah Maha Kuasa? Oh iya. Buku aja bisa turun dari surga. Masa Tuhan tidak bisa turun dari surga, menjelma menjadi manusia? Belum dia. Kenapa? Pemahaman mereka sudah dibatasi dengan konsep mereka. Nah, sini susahnya. Tapi daripada buang-buang waktu, tidak usah dilayani yang begitu-begitu. Tetapi kita berkewajiban menyampaikan, kami sangat yakin Allah menjadi manusia. Dan itulah yang kami yakini. Karena dia Allah yang Maha Kuasa. Sebab kalau Allah yang langsung turun, tidak ada manusia bisa melihat kemuliaan Allah. Pasti mati. Oleh sebabnya itu dia harus menjadi manusia, hidup di antara manusia. Dia berbicara sebagai manusia. Kan kita mau terangkan panjang lebar, mereka juga seringkali mau paham tapi tidak mau menerima masalah hati. Tapi tetap ajarkan terus dalam hidup kita. Itu sebuah keyakinan yang tidak dapat digeser. Katakan amin. Ya, kemerdekaan sebagai anak Allah. Yang terakhir, kemerdekaan untuk melayani. Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan untuk melayani, ada sebuah kebebasan di bawah anugerah kuasa Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus, untuk kita bisa melayani. Saya sebagai hamba Tuhan, kami berdoa agar semua jemaat, ada istilah menjadi jemaat yang berdaya guna, efektif dan efisien. Karena semua kita punya karunia yang Tuhan beri. Ada yang karunia doa, ada yang mungkin bisa bersaksi, ada yang bisa menampilkan dengan gaya seperti verkofer istilah dalam perdagangan apa ya, sebagai pelayan di toko itu verkofer namanya. Dia menyapa orang yang lalu lalang, mari Bapak, mari Ibu, lihat di etalase kita ini ada barang-barang yang bisa Anda beli. Secara ilmu reklame, dengan gaya dia menyapa seperti itu, orang itu tertarik. Oh, saya pernah kok jalan-jalan di Manado waktu kami harus menghadiri ujian. Kita jalan-jalan di pasar 45. Saya bilang sama teman saya, coba kita jalan sini. Kita mau tes itu verkofer itu. Karena saya pernah mengajarkan ilmu verkofer. Bener. Hanya kita cari ballpoint. Begitu kita lihat, harganya mahal-mahal. Saya aja ballpoint yang kira-kira yang lebih murah. Bisa. Karena gaya. Nah, itulah sebabnya saya berdoa, kita juga mulai, Anda orang tua sampai kepada anak-anak, sampai kepada pemuda remaja, belajar melontarkan senyum
paling kurang 2 meter persegi. Coba saudara senyum. Rubah, kita sudah berada di zaman sangat super modern. Waktu kami ikut seminar di Balikpapan yang diprakarsai oleh gereja GKS yang ini, saya kagumnya luar biasa. Semua para peserta sudah berbaris, pemuda remajanya, waduh dengan gaya masing-masing, memuat tertarik. Ayo, para muda-mudi, para remaja, ya. Ada yang sudah kita atur, pengatur tamu ada ibu-ibu yang sudah kita atur. Ya. Nggak usah tunggu ibu-ibu hadir. Anda kalau masih ada waktu, datang di depan sana, sambut orang, supaya ada sebuah kesan. Gereja sana dia sederhana, tapi orang-orangnya ramah. Amin. Kita sudah merdeka loh, bebas dari dosa, bebas dari tekanan, dan mari kita mengekspresikannya. Kita latih diri, kalau susah senyum, belajar senyum. Jangan muka tampang kriminal terus, orang aja dia takut. Nggak boleh. Saya juga begitu, belajar senyum. Sampai waktu diajar di Parodita, di sekolah kita itu, sebelum Anda berkhotbah, coba Anda menghadap cermin. Lihat bagaimana postur tubuh Anda, bagaimana pantung ini Anda, bagaimana bibir saudara komat kami ketika berbicara. Itu dilatih. Tapi kita lihat dulu, ada orang sana, ada orang tadi dia dikira gila. Di cermin kok ketawa-ketawa. Maksudnya kita memelatih diri kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kan begitu. Saudara yang kekasih, kalau Anda melatih diri, bukan tidak mungkin di masa datang tiba-tiba, pemuda kita jadi PR, public relation. Wih, siapa itu? Wah, si Chelsea. Wih, anak siapa itu? Wah, itu bapaknya orang Sulteng, mamanya orang Sulawesi Selatan. Wih, terkenal. Anggap ini bahasa properti. Tiba-tiba ada pernikahan luar biasa. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita sambut pengantin. Itu kan cara bicara. Kalau masih perlu ada ilmu sebelum Anda mendapat ilmu, saya bisa kasih tahu kok. Saudara tanya. Nah, itulah contoh-contoh. Jadi mari saudara kita berubah. Ya. Baru-baru ada pembekalan di sini dan kita turut hadir. Wah, itu salah satu juga disentil. Coba kita meningkatkan kualitas kita menyapa orang lain. Apa susahnya? Kemenangan gereja-gereja bertumbuh itu salah satunya. Ya. Ada orang baru, jangan melihat. Ya. Saya sedih mendengar ada hamba Tuhan karena ada yang duduk datang tampangnya hitam, cewek malah dibilang, wah jangan jelek seperti ini. Itu pendeta. Bagi saya, wah itu keterlaluan ya. Alkitab bilang ketika engkau menghina seseorang yang Anda anggap hina, Anda sudah merusak kepercayaan Tuhan. Tidak boleh. Tuhan mintai segala bangsa, kuning, putih, merah, kuning, biru. Tuhan cinta semua. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, itulah kemerdekaan yang sudah kita terima. Anda harus merdeka melayani. Saya percaya ada bagian-bagian yang Tuhan akan ingin kita kembangkan dalam hidup kita selama Tuhan izinkan kita hidup. Berapa lama lagi? Walaupun Tuhan tidak lama lagi akan datang. Ada yang sementara ada di posisi sukses, silakan. Ada dalam studi, silakan. Dalam pekerjaan, silakan. Semakin dibiarkan. Sambil jangan lupa Tuhan. Dan jangan bergeser dari kehidupan iman. Sebab kita telah dimerdekakan oleh Tuhan. Haleluya. Sebelum saya serahkan kepada pembawa acara, saya sampaikan saja bahwa ketika Anda memberikan persembahan sebentar, Anda mungkin bisa menambahkan sesuai kerelaan hati saudara, karena gembala bersama ibu akan ke Palangkaraya pada hari Minggu yang akan datang untuk mengikuti retreat sinode yang diadakan di kawasan Kalimantan. Dan kami meminta pengorbanan dari saudara secara sukarela. Selain itu juga kita masukkan ke kas kita yang notabene sudah banyak juga pengeluarannya. Jadi minta
Bukan berapa nilainya, tapi berapa kesungguhan hati kita. Dan bagi yang berkelebihan, kalau mau memberi sesuatu, juga bisa langsung kepada gembala boleh, atau langsung kepada bendahara. Itu yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan darah yang tulus, mengangkat
ini kami bersatu hati bahwa dalam doa buat yang sakit. Anak Nadine kami percaya Tuhan jamah dengan tangan yang berkuasa, memulihkan oleh kuasa darah Yesus Kristus, sembuh dan dapat bersekolah kembali dan dapat beraktivitas apapun yang dilakukan sebagai anak-anak. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Tuhan yang baik. Kami juga berdoa buat Bapak Suryanto yang mengalami sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Sehingga dapat bekerja, dapat melayani Engkau, dapat melakukan aktivitas. Berkati keluarga, semua anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terpujilah Bapa Surgawi, segala sesuatu yang sudah dipersembahkan oleh umat-Mu. Engkau Tuhan yang sedia membalasnya sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Terpujilah Bapa Surgawi. Bila kami berpisah untuk kembali ke tempat masing-masing, kami mohon penyertaan dan perlindungan dari kuat kuasa Tuhan. Kita menyerahkan tangan kita. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, serta cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghantaran, penghiburan dalam kuasa Roh Kudus menyertai kami umat-Mu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus datang kembali kali yang kedua. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya.